لا إله إلا الله محمد رسول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qawim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu shadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Abdullah syahrul Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Rawahu Dailami fi Musnad Al-Firdaus. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masuk puasa ke-5 ya. Allah masih berikan kita karunia yang tidak terhingga, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita sanggup untuk menghitungnya. Jangankan menghitungnya, untuk berterima kasih semuanya saja kita tidak akan mungkin sanggup karena saking banyaknya nikmat. Allah sampaikan bahwasanya wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kami berikan nikmat yang kalian minta dan bahkan yang tidak kita minta semuanya Allah berikan. Wa in ta'uddu, kalau mau menghitung nikmat Allah, nikmatnya Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan sampai, tidak akan mungkin bisa. Kemarin kita membahas masalah musharrifuz zakah wa asnafi qabidiha, yaitu cara membelanjakan atau menyalurkan atau pendistribusian zakat dan golongan-golongan orang yang berhak menerimanya, sebagaimana yang disampaikan dalam muqaddimah Quran surah At-Taubah ayat 60, yaitu kurang lebih ada 8 golongan. Yang kemarin golongan yang ke-7 yaitu al-ghuzzat, yaitu orang yang fi sabilillah. Sabilillah di sini secara tekstualnya di sini adalah para orang-orang yang perang. Orang yang perang di situ mau kaya mau dia susah, dia berhak mendapatkan bekal dari zakat tersebut dalam rangka i'anatun lahum al-ghazwi, untuk menolong dia, untuk membackup dia untuk persiapan menuju peperangan fi sabilillah. Kemudian karena zaman sekarang tidak ada lagi peperangan, yang mana peperangan itu dalam rangka untuk menegakkan agama, maka kemudian itu ditafsirkan kemudian fi sabilillah nanti macam-macam. Ada yang akhirnya kemudian masuk ke masjid dan lingkup masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yang makna aslinya adalah itu seseorang yang keluar dari negaranya kemudian bepergian untuk menuju satu daerah yang lain, satu negara yang lain, dan bukan dalam rangka maksiat. Kemudian dia diberikan bekal, meskipun dia orang punya, katakanlah dia di satu wilayah dia punya tempat tinggal atau punya harta yang lainnya, maka dalam perjalanan dia berhak menerimanya dalam rangka untuk sampai ke tempat tujuannya, tapi sekedar untuk sampai. Wa in kana lahu malun bi baladin akhar u'tiya bi qadri balaghatuhu. Jadi kalau dia seorang yang kaya memiliki harta, maka dari zakat itu berhak diberikan kepada Ibnu Sabil itu agar dia sampai ke tempat tujuan. Kalau selama perjalanan dia kurang bekalnya, meskipun dia kaya di negara lain atau di tempat lain, dia masih memiliki investasi atau memiliki harta yang lainnya, tapi hanya untuk sekedar sampai tempat tujuan dia berhak menerima zakat tersebut.
Sekarang wujubu fadli ikhwa'is shadaqah. Zakat ini juga bisa disebut dengan sedekah ya, sebagaimana Quran surah Al-Baqarah tadi, innamas shadaqatu. Wujubu fadli ikhfa'is shadaqah, wajibnya atau keutamaannya memberikan zakat itu dengan cara ikhfa, menyembunyikan, menyamarkan. Dalam hal ini memberikan sedekah, bahkan di sini keterangannya bisa jadi zakat, maka dianjurkan untuk ikhfa, menyamarkan. Qala Allah Ta'ala in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. In tubdu shadaqah, kalau kalian pengen menampakkan sedekah, zakatkah itu atau yang lainnya, fa ni'mahi, maka itu bagus, itu boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. In tubdu, kalau berarti kalau makna in itu adalah syartiyah, maka dia masih membutuhkan jawaban. Kalau ada syarat, ada jawab. In tubdu shadaqat, kalau kalian pengen menampakkan dalam menunaikan zakatnya, infak sedekahnya, maka boleh-boleh saja, Allah nggak ngelarang. Dibukukan, kemudian dicatat di bagian pencatatan oleh amil, kemudian nanti didistribusikan, nama-namanya jelas. Di situ ada zakatnya sekian, infak sekian, sedekahnya sekian, dan nanti ada lagi zakat mal dan lain sebagainya. Ada beberapa yang tidak mau dicatat, artinya hanya ditulis sebagai misalkan ada yang hamba Allah lah, atau macam-macam dan lain sebagainya. Induk shadaqat, kalau kalian pengen menampakkan, pengen kelihatan sedekahnya, fani imbahi, dalam berzakat, kan sudah ada metode pembayaran dengan transfer misalkan online, atau dengan cara yang manual, bisa datang langsung dicatat dapat kwitansi, bisa. Fani imbahi itu nggak masalah, itu boleh-boleh saja. Ini Al-Quran. Wa in tukhfuha, akan tetapi kalau kalian menyembunyikannya, kalian menyamarkannya, jadi kalau nanti suatu saat bagian amil bertanya-tanya, Pak itu kemana ya, kok nggak pernah bayar zakat di sini gitu, sedangkan dia jamaah di sini gitu. Jadi nggak usah, semua orang memiliki kewajiban zakat, tetapi nanti ketika ada orang yang nggak kelihatan bayar zakat di tempatnya dia tinggal, terkadang mungkin dia langsung memberikan kepada mustahiknya langsung. Bisa jadi, karena banyak itu kejadian di sekitar kita, dari warga katakanlah misalkan kita terkadang bisa jadi hanya 50%-nya atau sekian persennya, nggak bisa 100%-nya. Apalagi sekarang sudah sekolah-sekolah sudah banyak yang menerima dan menyalurkan zakat. Sudah mulai beredar, mungkin kalau sekolah anak saya juga sudah beredar itu bahwasanya sekolah menerima dan menyalurkan dan lain sebagainya. Nah itu banyak. Jadi nanti suatu saat nggak bisa kalau kok nggak pernah zakat di sini. Yang penting utamanya memang di tempat di mana dia mencari nafkah, yang terkadang malah lebih jauh lagi dia zakatnya di kampung. Wa in tukhfuha, kalau dia menyembunyikannya, merahasiakannya, wa tu'tuhal fuqara, dan langsung memberikan kepada fakir miskin atau kepada para mustahik, fa huwa khairul lakum, itu juga bagus. Artinya yang transparan, yang kelihatan itu bagus, yang disembunyikan itu bagus dalam berzakat. Jadi monggo silakan pilih yang mana, mau langsung dicatat kepada oleh si amil atau langsung kepada lembaga yang lainnya atau langsung kepada mustahiknya. Jadi monggo silakan. Wa fil ikhfa khamsatu ma'an, adapun dalam merahasiakannya atau menyembunyikannya, menyamarkannya, khamsatu ma'an, sekurang-kurangnya ada 5 tujuan atau 5 tempat. Al-awwal annahu abqa lisatri 'alal akhir. Yang pertama, tujuan dari menyembunyikan atau merahasiakannya
Yang pertama adalah annahu abqa lisatri alal akhir, yaitu menjaga rahasia orang yang menerima zakat atau mustahik, atau orang yang memberikan zakat itu sendiri. Dia nggak mau dibilang, nggak mau ketahuan sama orang. Menjaga rahasia si pemberi dan juga si mustahik. Karena mohon maaf, terkadang orang jadi mustahik itu malu. Malunya kenapa? Karena mustahik ini kan terkadang agak dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya. Terkadang mustahik miskin nih, mustahik orang susah nih, mustahik nih orang nggak punya nih, orang dhaif dan sebagainya. Nah, kita ngerasanya levelnya lebih tinggi daripada dia, atau statusnya secara sosial kita merasa kalau membuat dia lebih beruntung, merasa lebih beruntung, lebih bersyukur itu bagus. Tapi kalau toh akhirnya merendahkan, kan banyak mustahik ini dari mana saja, orang-orang susah nih, kasihan orang-orang susah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kita merasa bahwa oh, kalau memang timbulnya syukur, alhamdulillah saya lebih beruntung daripada dia, alhamdulillah saya lebih mapan daripada dia. Tapi kalau yang akhirnya justru merendahkan, ini yang nggak bagus. Sehingga dalam kategori ini boleh bagus menyembunyikan dalam rangka menjaga rahasia baik si pemberi maupun yang menerimanya. Fa inna akhdahu dhahiran hatta kasikratul muru'ah, karena untuk menjaga mur'ah, martabat, harga dirinya seseorang. Contoh misalkan kita zakat di tempat lain, udahlah pokoknya dari keluarga saya ya, catat aja hamba Allah dan keluarga saya. Oke siap Pak, ada tuh, boleh nggak masalah, meskipun nanti kan yang penting ya kita udah sampai bahwasanya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an-nafsi, contoh saya niat mengeluarkan zakat fitrah, maka si amil ini berhak menghafalkan seperti ini, atau orang yang memberikan zakat diniatkan seperti ini. Makanya amil itu biasanya dipilih dari orang-orang yang khususnya mengetahui, dan juga ada pendidikannya, ada setidaknya ada pelatihannya, nggak asal comot amil. Nanti kan dia juga harus mendoakan orang yang harus menyetorkan zakatnya, didoakan. Jadi amil itu sebenarnya ada pelatihannya untuk menjadi katib si penulis atau si yang menyimpan dan distribusi. Jadi memang ada nanti dimanapun tempat si amil-amil ini sebenarnya harus dikasih pelatihan sama orang yang mengetahui di bidangnya. Karena apa namanya, itu biasanya orang-orang pilihan. Coba cek kalau nggak percaya, di setiap daerah rata-rata amil ini adalah orang-orang pilihan tertentu, dan setelah melalui proses seleksi dan proses pelatihan. Nah itu, ini juga perlu, mungkin barangkali suatu saat bisa disampaikan apakah ini perlu. Syarat khusus sih sebenarnya nggak begitu ya, asal yang penting dia juga bisa mengetahui juga sekurang-kurangnya tugas dan pokoknya tupoksinya seorang amil. Fa inna akhdahu dhahiran hakaka sikrul aurah, sikrul muru'ah, menjaga muru'ah, wa kashfu anil hajati, dan membuka kashful hajat itu kebutuhan seseorang yang dikasih. Contoh misalkan kita zakat tahun ini misalkan 35.000 atau lebih. Nah nanti jadi kelihatan hajatnya seseorang, nanti bisa oh ya ini kategori yang pertama adalah si fakir, lil fuqara wal masakin. Berarti yang pertama masuk kategori ini adalah fuqara. Fuqara ini orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan. Kalau orang miskin itu memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Katakanlah dia kebutuhannya sehari 50.000 atau 100.000, katakanlah sehari dia kebutuhannya 100.000 untuk makan dan lain sebagainya. Ternyata dia dapatnya cuma 50.000. Nah ini masuk kategori miskin. Kalau fakir lebih daripada itu, nggak punya kerjaan dan nggak punya penghasilan. Jangan sampai ada di sekitar kita orang masuk kategori fakir ataupun miskin yang kemudian minta-minta dalam bentuk apapun, sehingga nanti akan menjatuhkan harga dirinya. Kita pun sebagai pengemban amanah atau orang yang berkuasa lah di wilayah itu, ini nanti akan turun muruahnya.
marwahnya turun. Kenapa? Karena ada warganya yang ternyata dalam kondisi seperti itu tidak terfikirkan. Nah, ini dijaga agar supaya menjaga hal-hal seperti itu. Maka pentingnya zakat itu adalah mengentaskan kemiskinan, menjaga harga diri, baik yang memberi, terlebih-lebih adalah yang menerimanya. Karena tadi bahwa orang yang menerima zakat sebagai kategori mustahik itu dia sangat merasa terbantu. Tapi kalau kok identitasnya kemudian disebarluaskan, biasanya mohon maaf agak malu, Pak. Malunya kenapa? Kelihatan banget susahnya, meskipun dia tidak mendaftarkan diri sebagai mustahik, tapi kan kelihatan ya. Tapi sebenarnya itu harus dijaga rahasianya, identitasnya. Wa khurujun an hayati ta'afuf, dan untuk menjaga tadi agar supaya tidak ada yang minta-minta. Ini penting, Pak, karena dalam Islam itu hakum ma'lum lisa'ili wal mahrum. Dalam harta, orang yang memiliki harta itu mendapatkan titipan harta, ini ada hakum ma'lum, hak yang pasti, lisa'il bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang memiliki hajat namun dia malu untuk meminta. Jangan sampai ada di sekitar kita orang yang meminta-minta seperti ini kita biarkan. Maka harus segera dicarikan solusinya. Terkadang malah kita kebalikannya, orang sampai menunjukkan kefakirannya, menunjukkan kemiskinannya sampai kelihatan jelas, tapi terkadang kita nggak peduli, masa bodoh, atau merasa bukan tanggung jawabnya lah, atau merasa bukan, dan lain sebagainya. Wa tasawwun al-mahbub alladhi yahsibul jahil ahlahu aghniya min at-ta'affuf. Nah, ini yang kemudian hal memberikan zakat ini, sedekah, adalah menjaga perkara yang keluarganya selain marwah dirinya juga menjaga marwah daripada keluarganya dari biasanya ahlahu aghniya min at-ta'affuf, dan juga menjaga koneksi dengan orang-orang yang memiliki cukup secara finansial, artinya tidak diperolok-olok. Asani yang kedua, annahu aslama liqulubin nas wa alsinatihim fa innahum rubbama yahsuduna aw yunkiruna alaihi ahdahu wa yadhunnuna annahu akhadha mal istighna wal hasud wa su'idzon wal ghibah min adz-dzunubil kaba'ir wa siyanatihim an hadhihi al-jara'imil awla. Qala Ayyub as-Sikhtiyan, inni la atruka lubsa thawb al-jadid khasyatan ay yahdusa fi jirani hasad. Wa qala akhar khasyata ay yaqula ikhwani min aina lahu hada. Nah, yang kedua, dengan zakat itu, menyembunyikan zakat itu menyelamatkan hati orang, baik si pemberi maupun mustahiknya, menyelamatkan dari lisan-lisan orang yang dengki. Rubama yahsuduna, terkadang orang-orang hasud, au yunkiruna, atau dia ingkar, alaihi akhdahu, atas apa yang sudah dilakukan oleh orang yang mengambil zakat tersebut atau orang yang berhak menerimanya. Wa yadhunnuna annahu akhadha mal istighna wal hasud, menyembunyikan atau menyelamatkan hati terutama si pemberi agar tidak merasa congkak, wah saya membayar zakat sama orang susah itu kayaknya, karena padahal itu wajib loh zakatnya, tapi dibarengi dengan perasaan sombong. Ini nggak boleh. Terkadang kan begitu, orang memberi tapi diiringi dengan lisan-lisan kotor. Terkadang orang memberi tapi sambil mengumpat. Terkadang orang memberi membantu tapi sambil ngedumel. Terkadang memberikan zakat kurang ikhlas. Terkadang dia memberikan zakat sambil menyakiti orang yang menerimanya. Nah, itu banyak kejadian. Dengan menyembunyikannya itu, maka orang akan selamat. Orang yang si pemberinya selamat, yang menerimanya selamat, dan selamat daripada orang-orang di luar sana yang memiliki kedengkian dan hasud. Apalagi ada orang yang hasud, suudzon, ghibah. Nah, ini termasuk dosa-dosa besar yang sering terjadi
yang sering kita lontarkan kepada orang lain, bahkan terkadang kepada orang yang membantu kita atau kepada orang yang kita bantu. Seringkali begitu. Nah ini, padahal daripada memberi sambil ngedumel atau menyakiti orang yang dibantu, mendingan katakanlah dengan qaulun ma'rufun khairin min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, katakanlah mohon maaf ya, nggak bisa bantu, kondisi saya juga sedang sama dengan bapak kurang lebihnya. Tapi kalau asal jangan bohong, nanti kondisinya sama ternyata dia sedang cukup, nah ini nggak boleh. Mohon maaf ya Pak, nggak bisa bantu, lagi banyak keperluan. Biasanya bahasa-bahasa yang familiar begitu. Mohon maaf saya nggak bisa bantu dan lain sebagainya. Seolah-olah dia memposisikan sebagai orang susah juga. Kalau memang iya benar nggak masalah, tapi kalau emang bohong ya juga nggak boleh. Nah ini qaulun ma'ruf, ucapan yang baik lebih baik daripada sedekah yang menyakiti orang yang menerimanya. Oke. Qala Ayyub As-Sikhtyan, inni la akruka lubsa thawbil jadid khasyatan an yahdutsa fi jirani hasad. Wa qala akhar khasyata an yaqula ikhwani min aina lahu hada. Akan Imam Ayyub As-Sikhtyan pernah menyampaikan, inni la akruka lubsa thawbil jadid, saya pasti akan tinggalkan memakai pakaian yang baru, meskipun itu di suasana di momen-momen Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha atau momen-momen yang lainnya. Saya nggak mau kalau nanti ada pembicaraan dari tetangga kanan kiri yang karena iri dan seraya mengatakan ini pakaian dari mana, emang sampean bisa beli. Nah, hal-hal begini yang dikhawatirkan. Kan biasanya kan kita begitu, wah dari mana ya dia bisa beli, dia kan susah, kok dia bisa beli itu sih, kok dia bisa begini sih, kok dia bisa begitu. Nah yang begini, makanya Imam As-Sikhtyan pernah menyampaikan begitu, saya akan tinggalkan memakai pakaian baru karena saya khawatir menjadi pembicaraan orang lain, apalagi kok kendaraan dan lain sebagainya. Saya akan tinggalkan itu daripada jadi omongan, karena kondisi ekonominya tidak memungkinkan, kemudian pakai pakaian yang baru, pakai kendaraan yang baru, biasanya pasti akan jadi omongan orang-orang yang memiliki hasud dan sifat-sifat semacamnya yang termasuk kategori tadi dosa-dosa besar. Nah ini jemaah sekalian, baru dua ya, tadi ada ifa'us shadaqah, ada 5 posisi. Yang pertama adalah menyembunyikannya bagi orang yang memberikannya. Ini termasuk menjaga muru'ah yang memberi dan juga menjaga muru'ah bagi yang menerimanya. Dan yang kedua adalah menyelamatkan hati si pemberi dan juga menyelamatkan harga diri si orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau toh dengan kita menampakkan sedekah justru menimbulkan omongan yang tidak baik, maka ini ikhfa'us shadaqah, menyembunyikannya jauh lebih baik, meskipun dengan terang-terangan juga baik. Tadi mau sampaikan untuk shadaqah fani imbahi, kalau mau kalian tampakkan monggo silahkan, nggak apa-apa, itu bagus kok. Tapi kalau mau disembunyikan atau malah langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya, fahuwa khairul lakum, itu juga lebih baik daripada yang pertama. Itu pilihannya. Jadi monggo yang dalam sedekah, infak dan zakatnya, kalau mau diberikan dengan secara terang-terangan itu bagus, diberikan secara sir itu lebih bagus daripada yang pertama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.